Tidak adil, honorer yang 20 tahun mengabdi tidak lulus P3K. Padahal sudah terdata dalam database BKN dan merupakan K2 yang seharusnya diprioritaskan. Mirisnya lagi, honorer baru bahkan tidak pernah mengabdi sama sekali diluluskan dalam seleksi P3K 2024. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah dan sangat menyakiti hati tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Berikut beberapa fakta ketidakadilan pemerintah dalam P3K 2024. Silahkan disimak dan bagikan video ini sampai viral. Yang pertama, seorang guru bahasa Inggris di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menelan pahitnya hasil pengumuman karena dinyatakan R3 dan tidak lulus. Padahal beliau termasuk XTHK 2 yang seharusnya diprioritaskan. Beliau sudah mengabdi 22 tahun. Beliau juga sudah memiliki sertifikat pendidik dari tahun 2010. Tapi tetap saja tidak lulus dalam P3K 2024. Sangat sedih untuk dunia pendidikan Indonesia. Fakta yang kedua, seorang guru SD di Tanjung Pinang protes karena tidak terangkat sebagai tenaga P3K tahap 1 di pemerintah kota Tanjung Pinang. Diduga hal ini terjadi akibat adanya oknum honorer siluman yang juga ikut tes pada formasi tersebut. Protes ini disampaikan oleh Maria yang merupakan guru honorer di SDN 003 Tanjung Pinang Barat. Melalui kuasa hukumnya, Maria pun menyampaikan sanggahan ke BKPSDM di Tanjung Pinang. Maria menyebut dirinya yang telah menjadi guru selama 17 tahun tidak lolos dalam seleksi CAT dikarenakan adanya penggelumbungan peserta tes yang bukan tenaga guru. Ada satu yang kita ketahui, dia selama ini tidak pernah mengajar, statusnya hanya sebagai honorer TU, kata Maria. Dirinya pun menyebut oknum honor tersebut bisa lolos seleksi administrasi karena memiliki surat rekomendasi aktif mengajar dari sekolah, meskipun faktanya dia bukan guru dan tidak mengajar. Di situ dia direkom sebagai guru kelas 3C. Padahal kelas itu tidak ada di sekolah kami, ujar Maria. Dirinya pun menyayangkan kejadian ini, sehingga menyebabkan dirinya yang merupakan prioritas dalam pengangkatan tenaga guru tidak bisa lolos seleksi saat perankingan CAT. Dirinya pun masih menunggu hasil sanggahan yang telah dikirimkan tersebut, namun jika tidak terakomodir, pihaknya siap untuk melanjutkan ke jalur hukum. Fakta yang ketiga, beberapa hari yang lalu ratusan massa yang tergabung dalam forum komunikasi anak daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe terkait kelulusan P3K tahap 1. Aksi massa menggeruduk kantor Bupati Konawe ini menuntut keadilan terkait pengumuman kelulusan P3K 2024. Para tenaga honorer yang ikut demo di kantor Bupati Konawe itu menilai pengumuman kelulusan P3K tidak transparan dan mencurigakan, dan juga ada honorer siluman yang lulus. Hal itu tentu saja memicu kekecewaan para tenaga honorer yang sudah sangat lama mengabdi. Sedangkan nama-nama yang tidak mereka kenal dan diduga tidak pernah bertugas justru tiba-tiba lolos seleksi P3K. Andriadi yang berperan sebagai jenderal lapangan dalam aksi ini menuntut agar pejabat Bupati Konawe membatalkan pengumuman kelulusan P3K tersebut. Menurutnya, kebijakan ini tidak mencerminkan keadilan bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Para aksi ini mengaku kecewa karena banyak nama-nama honor yang tak pernah dilihat namun tiba-tiba bisa lulus menjadi P3K. Kami yang sudah bertahun-tahun bekerja dan aktif menjalani tugas sebagai honorer di pemerintah daerah merasa terabaikan.
Sementara itu, nama-nama yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah bekerja, tiba-tiba muncul dan dinyatakan lulus P3K 2024. Semoga saja pemerintah bisa membenahi ini dan mengangkat para tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi.